Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Adityo Ningrat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berpoin tentang makalah sistem informasi manajemen penjualan pada apotek Sakti Banda Aceh berbasis web. Secara singkat, apotek Sakti Banda Aceh. Apotek Sakti Banda Aceh merupakan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat. Apotek ini berdiri pada tanggal 14 Desember 2008 yang beralamat di Jalan Maliku Saleh, Kelurahan Nesu Jaya, Banda Aceh. Mengingat usianya masih muda, apotek ini hanya mempunyai 5 orang karyawan dan banyak karyawan yang mempunyai tugas rangkap, misalnya kasir, merangkap penjualan dan pembayaran, pimpinan perusahaan, merangkap pembelian, dan lain-lain. Pekerjaan apotek. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapaian derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan. Pekerjaan sistem informasi. Secara umum, sistem informasi adalah suatu alat untuk menyajikan informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi si penerimanya. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna mengambil keputusan pada perancangan, pemekarsaan, perorganisasian, pengendalian kegiatan, operasi subsistem suatu perusahaan. Menurut Yogi Yanto, sistem informasi adalah suatu kesatuan yang berdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam organisasi atau instansi untuk mengatur kelancaran proses suatu kegiatan sehingga menghasilkan solusi yang tepat. Simbol-simbol flowchart. Perdistribusian simbol adalah dipakai untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol lain. B. Processing simbol menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu prosedur. C. Input-output simbol menyatakan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Bentuk diagram arus data. Diagram arus data sebagai diagram yang menggunakan notasi untuk menggambarkan arus data sistem. Diagram arus data yang selanjutnya disingkat DAD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang digambarkan secara logika. Tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik di mana data tersebut disimpan. Menurut Yogianto HM, data adalah bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu, tidak acak yang menunjukkan jumlah. Simbol yang digunakan untuk menggambarkan suatu diagram arus data. A. Kesatuan luar yang memisahkan suatu sistem dengan lingkungan luar. Sistem akan menerima output dan menghasilkan output kepada lingkungan luarnya. B. Arus data. Pada DAD diberikan simbol sudut panah. Arus data ini mengalir di antara proses simpanan data dan kesatuan luar. C. Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer. Data yang dimasuk ke dalam proses menghasilkan arus data. D. Simpan data. Digunakan untuk menyimpan data hasil proses maupun penyediaan data untuk proses. Gambar data store dapat disimbolkan dengan sepasang garis horizontal paralel yang tertutup disalahkan satu ujungnya. IRD atau Integration Diagram. IRD merupakan satu model untuk menjelaskan hubungan antara data dan basis data berdasarkan objek dasar data yang mempunyai hubungan antara kreasi. IRD untuk membedakan struktur data dan hubungan antara data untuk membedakan digunakan beberapa notasi dan simbol. Ada 3 simbol yang digunakan, yaitu entity merupakan objek yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari suatu yang lain. Simbol dari entity ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. B. Atribut setiap entity pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari sistem, maksudnya dari entitas tersebut. C. Atau relasi hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Relasi yang terjadi antara dua himpunan entitas, misalnya A dan B, dalam satu basis data. Sejarah PHP. Pada awalnya, PHP merupakan kependekan dari personal home page dalam kurung situs personal.
PHP pertama kali dibuat oleh Ramus Letrov pada tahun 1995. Pada waktu itu, PHP masih bernama FE Form Interpret yang wujudnya berupa sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data form. Pengertian PHP. PHP adalah bahasa pemrograman skripsi yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. Contohnya terkenal dari aplikasi PHP adalah From PHP BB dan MediaWiki support di belakang Wikipedia. Contoh aplikasi yang lain yang lebih kompleks berupa CMS yang dibangun menggunakan PHP adalah Mambo, Joomla, Snack, Saraya, dan lain-lain. Menurut Karma, PHP atau Hypertext Processor adalah satu jenis bahasa program web yang open source sehingga dapat digunakan oleh siapa saja secara gratis. Selain gratis, PHP juga memiliki kelemahan, diantaranya kemudahan dalam menggunakan serta dapat digunakan untuk membuat website dinamis. MySQL maksudnya MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data. SQL bahasa Inggris Database Management System atau DBMS yang multi-thread, multi-cell dengan sekitar 6 instalasi di seluruh dunia. MySQL AB yang membuat disebut sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU General Public License GPL, tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunaan tidak cocok dengan penggunaan GPL. Berapa kelebihan MySQL? Antaranya free, bebas di-download, stabil dan tangguh, fleksibel dengan beberapa program security yang baik, dukungan dari banyak komunitas, kemudahan manajemen database, mendukung transaksi. Oke, nah terakhir kesimpulan, database merupakan satu kumpulan file yang berguna dalam menyimpan data-data untuk pengambilan keputusan. Dalam hal merancang sebuah sistem berbasis database, perancangan database merupakan suatu aspek yang perlu dapat perhatikan khusus. Kesulitan utama dalam perancangan aplikasi database adalah bagaimana merancang suatu database yang mempunyai ketelitian yang tinggi sehingga tidak ada duplikasi data. Sekianlah